presentasi PP-nya, satu PP yang paling dianggap paling sip ya, singkat, padat dan jelas, tidak usah terlalu bertele-tele. Mungkin untuk KI, KD itu sudah tidak usah ditampilkan, dilewat saja. Saya lebih kepada metode, model dan langkah-langkah pembelajarannya ya. Ya, mangga dilajeng nanti oleh saya, lalu nanti di jam yang berbeda oleh Pak Cipto ya, karena Pak Dr. Iqbal kan berhalangan hadir, diganti oleh Pak Cipto. Jadi dengan saya dulu sekarang. Siap, Ibu. Ya, oke, mangga dimulai. Izin untuk membagikan layar, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Haji yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan PP yang telah saya buat. Saya mengajar di jenjang SD, Ibu, tepatnya di SD 1 Rancapaku. Untuk PP yang saya buat ini, saya mengambil materi di bab kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil di rondes. Ini di kelas berapa ini? Di kelas 5, Ibu, di kelas 5. Ya. Untuk alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk KI-nya ini sudah hampir sama dengan yang lain. Ya. Untuk KD-nya hanya 2, mampu menjelaskan, dan yang kedua, yang 4.2-nya mampu mempraktekkan di berbagai permainan teknik melempar dalam permainan rondes. Kemudian di tujuan pembelajaran ini melalui review dari teman-teman sejawat yang ada di LMS dan juga masukan dari para dosen, saya dipersingkat lagi untuk tujuan pembelajaran itu. Saya mengambil 3. Yang pertama di afektif, yaitu meningkatkan kepercayaan diri, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi, terampil kerjasama. Untuk yang kedua di tujuan pembelajaran di kognitif, ya, melalui kegiatan mengamati video dan tayangan slide PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan cara teknik melempar bola rondes. Dan yang ketiga, yaitu di tujuan pembelajaran di psikomotor, peserta didik mampu mempraktikkan teknik lemparan melambung, mendatar, menyusur tanah dalam permainan bola kecil rondes. Untuk materi pokoknya sudah jelas, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Untuk pendekatan sendiri, saya memakai pendekatan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, serta Scientific. Model pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Dan untuk metode menggunakan diskusi, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, ceramah, presentasi secara daring. Untuk media yang saya gunakan, media alat dan sumber belajar. Yang pertama itu buku siswa, buku guru kelas 5 PJOK, dan internet. Kemudian di medianya Google Meet, Zoom Meet, Google Form, dan serta WhatsApp. Untuk alat, pakai laptop, HP, video, tayangan slide PowerPoint. Masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, sesuai model yang saya pakai, yaitu Problem Based Learning, mengacu pada langkah-langkah kegiatan di Problem Based Learning. Yang pertama itu di pendahuluan belum dimasukkan langkah-langkahnya. Pendahuluan itu saya melakukan pendekatan TPEC melalui pengabsenan atau presensi orientasi menggunakan media Google Form yang dibagikan kepada peserta didik. Yang keduanya mengaitkan materi di kegiatan pendahuluan, memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran, kemudian mengajak pemanasan secara sederhana. Nah, di ciri khasnya itu untuk problem based learning ini, saya di kegiatan inti ini saya
menerapkan langkah-langkah problem based learning. Yang pertama itu di orientasi peserta didik pada masalah. Caranya itu guru menyajikan video melalui YouTube dan serta tayangan PowerPoint atau slide. Kemudian peserta didik mengamati video serta slide yang ditampilkan. Langkah kedua dalam langkah-langkah problem based learning ini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kegiatannya guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian peserta didik berdiskusi mencari data atau bahan alat untuk menyelesaikan masalah pada materi gerak dasar ini. Di sini juga saya menerapkan pendekatan high overthinking skill atau HOTS-nya itu di peserta didik membuat modifikasi alat bola kecil. Jadi peserta didik setelah mengumpulkan alat dan bahan juga membuat modifikasi alat untuk digunakan dalam gerakan yang ada dalam video tersebut. Tentunya alat yang sangat sederhana. Yang selanjutnya dalam langkah problem based learning itu yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan membimbing eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pencerahan masalah. Kemudian peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi dan sumber selain dari sumber informasi yang guru sajikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan gerakan melempar bola dalam permainan rondes. Kemudian peserta didik mempresentasikan gerakan melempar bola dalam permainan rondes. Di sini juga diterapkan pendekatan HOTS-nya. Untuk yang langkah terakhir dalam model problem based learning itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan pengarahan dan masukan dari hasil praktik, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi. Ini juga termasuk di pendekatan HOTS. Peserta didik melakukan rangkuman dan evaluasi tentang materi dan hasil presentasi. Ini juga termasuk di pendekatan HOTS C5. Dan di kegiatan penutup ini, guru memastikan siswa memperoleh pemahaman terhadap materi. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil rangkuman hasil belajar. Kemudian guru memberikan yang pertama itu soal evaluasi, terus lembar LKPD dan juga lembar penilaian diri. Ini dalam penilaian ini cukup bisa dalam lembar evaluasi tujuannya untuk mengetahui atau kognitif sejauh mana pemahaman terhadap materi yang diberikan. Dalam LKPD, dalam tugas gerak ini ada dalam tujuan di psikomotor mungkin. Jadi gerakan mengetahui gerakan-gerakan peserta didik benar atau salah. Dan untuk afektif sendiri selain observasi oleh guru juga melakukan penilaian self assessment atau penilaian diri, yaitu dengan memberikan link pertanyaan-pertanyaan yang positif untuk diisi oleh peserta didik. Selanjutnya ini di penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Yang pertama itu penilaian sikap menggunakan observasi oleh guru. Jadi keaktifan saat melakukan JMIT atau ZUMIT. Dan yang kedua itu penilaian melalui self assessment yang telah tadi disampaikan atau dibagikan kepada peserta didik. Itu mengisi satu Google Form, yaitu yang mana tujuannya itu untuk mengetahui ya kelebihan dan kekurangan sikap peserta didik tersebut serta mengetahui kejujuran peserta didik tersebut. Kemudian dalam pengetahuan sudah penilaian pengetahuan dalam ini memberikan Google Form
melalui evaluasi. Dan yang ketiga itu melalui LKPD atau lembar kerja untuk menilai psikomotor. Ini materi. Ini rubrik penilaiannya untuk observasi oleh guru, penilaian sikap. Dan ini penilaian asesmen atau penilaian diri yang diisi oleh peserta didik. Peserta didik hanya menjawab ya atau tidak seputar pertanyaan yang diberikan. Dan kemudian di slide selanjutnya ini. Ya, saya pikir cukup Pak. Saya pikir cukup Pak Taufik penjelasannya ya. Ini mah materi ya, ini mah ya. Ya, jadi saya pikir sudah bagus tadi yang ditampilkan mengenai PP, strukturnya sudah sesuai ya, sistematikanya sudah betul, langkah-langkah pembelajarannya juga sudah betul. Nah, dalam kaitan dengan ujian kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah ini Pak Taufik menggunakan modelnya apa ini? Problem based learning, PBL. Problem based learning ya. Kalau saya tanya ya, di kegiatan ini problemnya itu ada di mana ya? Problemnya di sini Bu. Siap. Untuk problem based learning ini ciri khasnya itu guru menyampaikan video atau slide yang ditayangkan, kemudian siswa atau peserta didik menganalisis masalah apa yang ada dalam video tersebut. Seperti itu mungkin. Okay. Jadi guru menugaskan kepada siswa untuk menganalisis. Nah, kaitannya dengan ini kelas 5 ya, kelas 5 SD ya. Ya Bu. Ada di level mana ini menganalisisnya dalam bentuk menganalisis apa ini? Apakah sudah cocok untuk anak kelas 5 atau seperti apa? Ya, baik. Untuk proses menganalisisnya itu, proses kelas 5 itu justru menggunakan penganalisan yang sederhana, yaitu guru menampilkan video seperti misalkan contoh, guru hanya menampilkan gerakan melempar bola melambung. Kemudian ditanyakan kepada siswa bagaimana caranya bola bisa melambung, lemparan bola bisa melambung. Jadi siswa mungkin di situ mencari masalah, mencari solusi masalah untuk pemecahan masalah seperti itu. Jadi gerakannya itu itu yang mesti dipentingkan di situ ya Pak Taufik. Jadi kadang guru itu masih ada kejadian dia menulis mah gaya gitu, nah modelnya model problem based learning atau model TGFU atau model inquiry, tapi dina pelaksanaan pembelajaran nanti modelnya lain eta, yang diterapkan malah model direct instruction. Guru menjelaskan, guru mendemonstrasikan ya, murid menirukan dan lain sebagainya, itu bukan sebenarnya ya. Jadi kalau seperti ini saya penasaran saja, barusan ingin tahu penguasaan Pak Taufik ternyata sudah betul ya, bahwa dalam problem based learning ini guru memberikan masalah atau boleh siswa mencari masalah berdasarkan dari bolehlah tayangan-tayangan video dari YouTube dan lain sebagainya, apalagi di zaman sekarang ini pembelajaran lewat daring kan ya. Jadi mereka silahkan berliterasi, dari hasil literasi itu guru memberikan masalah atau siswa mencari masalah, boleh seperti itu sampai akhirnya siswa mencoba, siswa mencari, siswa menemukan, siswa mengkomunikasikan ya. Dan dari model itu diharapkan memang banyak perubahan-perubahan yang bisa didapat oleh siswa, seperti kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dan itu kan sangat diperlukan sekali dalam kehidupan sekarang di zaman milenial ini, bahwa manusia itu hidup harus survive, harus bisa memecahkan masalah ya, apapun masalahnya, apapun level masalahnya, dia sudah dibiasakan untuk bisa memecahkan masalah ya. Lalu satu lagi pertanyaan dari saya, ini hotsnya di mana ini? Hotsnya itu saya yang pertama di menganalisis video di C4, kemudian ada juga di C5 itu mengevaluasi. Di sini ada di kegiatan akhir itu, jadi siswa diberi kesempatan untuk merangkum atau mengevaluasi hasil pembelajaran dan juga mengkreasi mungkin
Tadi mengkreasi modifikasi alat pembelajaran ya tadi ya? Iya, itu masuk di Nah, mungkin ini sederhana saja mungkin. Jadi peserta didik melihat alatnya yang digunakan apa. Jadi silahkan buat misalkan bola kecil, hanya benda yang bisa digenggam saja, atau kalau tidak ada dibuat seperti kertas, yang sangat sederhana mungkin itu untuk di level SD. Jadi kita ketika memberikan HOTS, ini memang HOTS itu kan sudah harus dibiasakan ya dari mulai kelas bawah, kelas 1, 2, 3, tapi dalam level-level masalah yang sangat sederhana. Yang mana kita harus dibutuhkan kepiawaian guru untuk bisa menyambungkan antara kemampuan anak dengan masalah yang akan kita berikan. Jangan sampai masalah terlalu tinggi sehingga anak tidak mampu, atau masalahnya terlalu low ya, terlalu di bawah sehingga ini tidak merangsang anak untuk berpikir. Jadi saya pikir Pak Taufik sudah bagus tampilannya, ya presentasinya, penguasaannya sudah bagus. Besar harapan saya mudah-mudahan Pak Taufik bisa lanjut ke program selanjutnya PPL ya, tapi belum selesai dengan Pak Cipto ya, nanti ikuti saja prosesnya jam berapanya, tetapi dari saya cukupkan sekian saja ya. Terima kasih Ibu. Oke ya, saya lanjut ke orang ketiga ini. Mangga, Pak ini Pak Taufik nanti silahkan sharekan ininya ke WA saya, dicatat saja nomor WA saya. Ya, udah Ibu, udah dicatat, udah ada nomor Ibu di saya. Sudah ada ya, nanti dikirimkan saja ini semuanya ke WA saya ya. Siap Ibu, terima kasih. Jadi saya boleh live sekarang? Oke, barangkali cukup dari saya. Kenapa? Langsung live aja Ibu atau ya, silahkan Pak Taufik boleh live, saya lanjut. Kenapa? Iya Ibu, terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Bu atas bimbingan dan ya, saya lanjut ke orang ketiga nih. Assalamualaikum. Ya, mangga. Oke, sukses ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya coba bagikan lagi Pak dan melanjutkan yang tadi. Untuk di KD yang kedua yaitu 4.2 mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor manipulatif sesuai dengan konsep tubuh ruang usaha dan keterhubungan dengan berbagai permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Untuk indikatornya, itu peserta didik mampu mempraktikkan berbagai teknik lemparan bola dalam permainan bola kecil rondes. Di tujuan pembelajaran ini, saya mengambil 3 tujuan saja, karena hanya satu pertemuan. Yang pertama di tujuan pembelajaran di afektif, meningkatkan kepercayaan diri, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi, terampil kerjasama dalam setiap tindakan. Yang selanjutnya di tujuan pembelajaran yang kedua, di tujuan pembelajaran di kognitif, melalui kegiatan mengamati video dan tayangan slide PowerPoint, serta peserta didik mampu menjelaskan teknik lemparan melambung, mendatar, menyusur tanah dalam permainan bola kecil rondes dengan benar. Yang ketiga di tujuan psikomotor atau di tujuan geraknya, yaitu peserta didik mampu mempraktikkan teknik lemparan melambung, mendatar, menyusur tanah dalam permainan bola kecil rondes. Untuk materi pokoknya sudah jelas, yang tadi kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil rondes. Stop. Ya, Pak. Tadi di dalam tujuan itu ada permainan sederhana nggak? Permainan bola kecil sederhana. Di tujuan pembelajaran melalui kegiatan permain bola kecil rondes dengan ya berikut di materi. Di materi pokoknya sama seperti yang di atas Pak, kombinasi gerak dasar dalam berbagai permain bola kecil, kemudian rondes. Ya. Kemudian apa tadi materinya? Rondes Pak, permain bola kecil rondes. Terus materinya ada berapa tadi? Ada 2.
untuk materinya rondes dan yang dipelajarinya itu tiga teknik melempar, melambung, mendatar. Bukan ada nggak bentuk-bentuk permainan sederhana? Bentuk permainan sederhana belum Pak, belum dimasukkan. Padahal ada ya? Ya Pak. Ya, berikut. Ya. Untuk pendekatannya itu melakukan pendekatan tipek dan saintifik. Modelnya menggunakan problem based learning atau PBL. Metodenya diskusi, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, ceramah, presentasi secara daring. Ya. Untuk media alat dan sumber belajar, buku guru, buku siswa, kelas 5, internet. Medianya Gmeet, Zoom Meet, Google Form, WhatsApp Group. Untuk alatnya laptop, HP, video tayangan slide, dan PowerPoint. Berikut langkah-langkahnya, singkat saja. Untuk di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama di kegiatan pendahuluan, melakukan pembukaan dengan salam, kemudian di kegiatan orientasi ini, presensi, guru melakukan presensi, kehadiran kepada siswa melalui pendekatan tipeknya itu membagikan link Google Form. Kemudian dia persepsi, mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, dimotivasi memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran, serta mengajak siswa pemanasan secara sederhana. Di kegiatan inti, sesuai langkah-langkah problem based learning, yang pertama, itu langkahnya orientasi peserta didik pada masalah. Jadi guru memberikan video atau tayangan slide, kemudian peserta didik mengamati video dan tayangan slide dan mengidentifikasi masalah yang ada dalam tayangan video. Selanjutnya, dalam langkah PBL itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Kemudian peserta didik berdiskusi mencari data, bahan atau alat yang digunakan pada dalam tayangan video. Setelah itu peserta didik membuat alat modifikasi secara sederhana atau bola kecil untuk menunjang gerakan yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membimbing apa? Ya Pak? Membimbing apa? Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi guru membantu peserta didik mengumpulkan informasi data yang sesuai dari materi yang diberikan. Kemudian peserta didik melakukan atau pencarian. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di langkah selanjutnya yaitu guru memberikan fasilitas kepada siswa untuk melakukan presentasi. Presentasinya berupa presentasi gerakan, berupa gerakan yang sederhana. Kalau saya kan lemparan bola. Jadi dari bisa diperlihatkan cara melemparnya seperti apa, cara melempar bola melambung seperti apa. Melalui apa itu? Di ini Pak. Di video dari peserta didik. Ya, video dari peserta didik dalam pembelajaran di Zoom Meet-nya mungkin hanya sedau saja Pak atau bayangan. Nanti untuk penilaiannya itu berupa video yang dikirimkan peserta didik kepada guru. Jadi ya, saya di sana. Gitu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi setelah diberikan materi, mengidentifikasi masalah, guru memberikan penghargaan, masukan, dan hasil praktek yang ditampilkan. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi temannya. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi rangkuman, Pak, dari materi yang disampaikan. Di kegiatan penutup, ini memastikan peserta didik memperoleh pemahaman terhadap materi yang diberikan, kemudian guru bersama peserta didik bersama-sama membuat atau evaluasi hasil belajar.
Setelah itu guru memberikan soal evaluasi untuk penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Untuk afektif itu saya menggunakan penilaian diri atau self assessment supaya peserta didik bisa menilai dirinya sendiri gitu, Pak. Saling menilai atau dia menilai dirinya sendiri? Menilai dirinya sendiri, Pak. Jadi untuk sikap itu observasi oleh guru, melihat keaktifan di Google Meet atau Zoom Meet, kemudian diberikan seperti soal angket, Pak, untuk mengisi. Contohnya Ya. itu mendengarkan guru saat memberikan materi, ya atau tidak. Jadi ya atau tidak itu untuk menjawabnya. Ya, terus. Nah, ini di penilaian, mungkin Pak, penilaian sikap yang telah saya sampaikan. Yang pertama di observasi oleh guru melalui keaktifan. Ya. Terus penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif itu berupa pembelian soal, Pak. Pembelian soal seputar dari materi yang telah diberikan. Ya, terus. Kemudian penilaian psikomotor atau keterampilan ini melalui video, membuat video gerakan melempar bola yang tadi. Ya. Ini untuk selanjutnya materi. Video-videonya mana aja? Ada video-video nggak? Videonya ini Pak, saya tampilkan. Siap. Saya akan putar, Pak. Ada berapa video? Videonya satu video, Pak, mengenai tata cara melempar bola melambung, tata cara melempar bola mendatar, dan tata cara melempar bola menyusur tanah. Hanya itu? Iya, Pak. Untuk video. Nggak usah diputar videonya. Yap. Ini masukan dari saya ya. Tolong dicatat. Ya, Pak. Direkam ya? Bisa direkam ya. Saya catat juga supaya tidak lupa. Ya, yang pertama gini. Sebentar, Pak, ini videonya. Ya. Jadi yang pertama tadi KI-nya apa, KD-nya apa, sudah di ini ya. Ya, Pak. Nah, untuk tujuan atau indikator breakdown atau turunan dari KD ya. Nah, sedangkan materi turunan dari tujuan itu. Jadi saling turun-temurun itu. Di KD-nya apa, nanti materinya apa yang akan diberikan supaya tujuannya itu tercapai dengan materi-materi tersebut. Oke. Nah, kemudian untuk metode, nah ini pendekatan, kemudian model, kemudian metode itu kurang sinkron. Ya. Kalau pendekatan saintifik itu bukan pendekatan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian modelnya problem based learning tadi ada di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kalau problem based learning itu di situ metodenya tadi apa? Ceramah, diskusi, demonstrasi. Iya, Pak. Ya. Nah, itu bolehlah sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pendekatan atau model problem based learning. Ya. Nah, itu harus tercermin di dalam video ketika Pak Topik mengajarkan itu. Jangan hanya sekedar contoh-contoh melempar dan menangkap bola. Terkait dengan permainan yang sederhana. Tadi kelewat ya. Permainan yang sederhananya ya.
Nah, itu tercermin semua metode pendekatan, kemudian model di dalam langkah-langkah pembelajaran. Nanti bisa diperbaiki videonya. Nah, bila perlu videonya itu dari pemanasan. Ya, pemanasannya jangan diberikan instruksi oleh guru, tampilkan saja pemanasannya seperti itu di dalam video. Jadi tidak bolak-balik siswa itu melihat video Pak Topik pembelajaran, kemudian masuk lagi ke Google Meet, kemudian keluar lagi, itu agak merepotkan siswa. Jadi siswa cukup melihat atau mendengarkan video baik dari pemanasan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian evaluasi yang akan dilakukannya itu dari video. Kemudian siswa tinggal mengerjakan tugas-tugas apa yang diinstruksikan atau disarankan oleh video tersebut. Silakan. Nah, evaluasinya apa tagihan kepada siswanya mengirimkan video evaluasi dari kognitif, afektif, psikomotor tadi ya. Ya, Pak. Nah, untuk video pemanasannya dicantumkan juga oleh siswa-siswa pemanasannya seperti apa. Terutama kalau lempar tangkap itu bagian yang perlu dipanaskan atau dipersiapkan itu bagian tubuh bagian atas. Ya, karena lempar tangkap bola beserta nanti bentuk-bentuk permainannya. Oke. Jadi yang pertama ada tujuan yang kelewat, permainan yang sederhana. Kemudian kalau modelnya menggunakan problem based learning, ikuti langkah-langkahnya yang tergambarkan oleh Pak Taufik pada saat mengajarkan menggunakan video pembelajaran pada siswa. Ya, dan evaluasinya kalau bisa untuk sikap itu saling menilai. Kan ada tampilan video secara bersama-sama, itu ada presentasi ya. Ya, Pak, ada presentasi kan masing-masing Ya, Pak. orang. Nah, itu bisa untuk menilai sikap, saling menilai. Jadi kalau dia menilai dirinya sendiri ya pasti nilainya akan besar. Oke. Nah, untuk penilaian kognitif itu bisa dari video yang dikirimkan siswa ke Pak Taufik. Jadi kalau bisa dihindari membuat soal-soal, apalagi ya atau tidak di dalam Google Meet atau Google Spot, ya, atau Google Classroom, karena itu bisa diisi oleh orang lain. Nah, jadi Pak Topik untuk melihat kognitifnya bisa aja dari gambaran video yang diberikan kepada siswa sejauh mana ini pemahamannya. Kalau masih bingkeng aja sikutnya, masih bengkok, berarti dia tidak memahami konsep melempar bola. Oke, Pak Topik. Nah, itu perlu diperbaiki untuk kelancaran Pak Topik dalam mengajarkan nanti di sekolah. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Saya sudah mencatat beberapa kekurangan ya dari PP yang telah saya buat. Sangat ada pencerahan sekali gitu Bapak. Terima kasih atas masukannya. Ya, oke, silakan. Terima kasih atas pemaparannya. Bisa diganti sama yang lain. Siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.